Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Sungguh luar biasa kalau kita bisa sampai ke sesi ini. Malam ini karena akan kita lanjutkan dengan tema Menara Babel. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Bapa. Berkati program ini agar dari hari ke hari semakin banyak orang sadar betapa bernilainya firman Tuhan yang benar. Ada banyak orang di luar sana tidak menghargai firman Tuhan. Ajari mereka ya Tuhan. Tegur mereka sehingga mereka boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah belajar kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 10. Ya. Bapak Ibu yang baru join, silakan mengulang karena ada di YouTube. Juga Bapak Ibu yang belum install aplikasi OBS, Online Bible Study, silakan install. Sebab di sana banyak informasi yang kita sharekan lewat OBS tersebut. Ya, oke. Kita lanjutkan. Saya share screen saya dulu sebentar. Jadi malam ini Bapak Ibu adalah sesi ke-13 dengan tema Menara Babel. Karena perikop yang akan kita bahas memang membahas tentang Menara Babel. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 di sana dikisahkan tentang menara yang satu ini, yaitu Menara Babel. Untuk lebih jelasnya kita bisa baca satu persatu ayatnya. Ya, mari kita baca. Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini tentu bisa mengerti sebab ketika itu baru selesai banjir, Bahtera Nuh baru mendarat di Gunung Ararat. Berapa lama kemudian manusia makin banyak, dan ini kejadiannya. Tentu saja seluruh bumi masih satu bahasanya dan satu logatnya. Dan ini disaksikan oleh Alkitab, Kejadian 11 ayat 1. Tetapi ada persoalan bagi Bapak Ibu yang yang kritis pikirannya. Di Kejadian 10 ayat 32, di situ dikatakan, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Bapak Ibu perhatikan, itu pasal 10 ayat 32. Kok di pasal 11-nya dikatakan seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya? Padahal sebelumnya sudah dikatakan bahwa mereka berbangsa-bangsa, berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Apakah ada kontradiksi antara dua ayat ini? Tentu tidak. Alkitab itu tidak mengandung kontradiksi. Kalau seolah-olah berkontradiksi, bisa. Jadi bagaimana penjelasannya ini? Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, jangan berpikir Alkitab itu kronologisnya urut terus-menerus. Sama dengan Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kejadian pasal 1 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Di Kejadian pasal 2 diulang lagi manusia diciptakan dihembus nafas Allah. Kalau ada orang yang aneh pikirannya atau cara tafsirnya aneh, mereka akan berpikir bahwa
Kejadian 1 itu penciptaan yang pertama, kejadian 2 itu penciptaan yang kedua. 2 kali Tuhan mencipta. Itu orang yang tidak mengerti hermeneutik. Padahal yang dimaksud adalah kejadian pasal 1 bercerita tentang penciptaan secara singkat. Tentang manusia. Tapi disusul pasal 2 diulangi lagi, tapi prosesnya diceritakan lebih detail. Nah, narasi Ibrani atau tulisan Ibrani seringkali menulis ringkasannya dulu atau inti suatu konteks lebih dahulu, barulah kemudian melanjutkan dengan detailnya. Bapak Ibu mesti mengerti hal itu. Jadi bukan Alkitabnya salah, manusianya yang nggak bisa cara bacanya. Ya, oke, baik kita lanjutkan. Bahasa apa kalau begitu? Dikatakan satu bahasanya dan satu logatnya. Kalau gitu bahasa apa ketika itu? Nah, menurut eksegesis Yahudi tradisional di Midrash, di situ menulis bahwa Adam berbahasa Ibrani. Alasannya sih masuk akal juga. Sebab Adam memberi nama Hawa dengan Isha. Isha. Kejadian 2 ayat 23. Dalam teks asli disebut Isha. Dan Khafa. Kejadian 3 ayat 20. Ini teks aslinya ya, bahasa Ibraninya. Isha dan Khafa ini hanya punya arti dalam bahasa Ibrani. Tidak punya arti dalam bahasa yang lain. Jadi tidak mungkin pakai bahasa lain. Begitu alasannya. Isha dan Khafa ini hanya punya arti kalau dalam bahasa Ibrani. Makanya Adam dipercaya oleh Yahudi tradisional berbahasa Ibrani. Padahal bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang berkembang juga dalam bentuknya yang sangat sederhana dulu, berupa piktogram, sampai kepada bentuknya yang hari ini. Dulunya piktogram, gambar-gambar begitu. Ya. Bahkan ada yang percaya bahwa di surga nanti kita berbahasa Ibrani loh. Waduh, kalau ini sudah terlalu jauh kelihatannya. Ini jelas tidak berdasar. Dan lagi pula Rasul Paulus pernah dibawa ke surga dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Tetapi di sana ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani tentu ditulis oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus mengerti bahasa Ibrani. Di surga ada kata-kata yang tak terkatakan. Apa itu kita tidak tahu. Ya, jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan, jangan buru-buru. Ya, oke, kita lanjutkan. Di ayat kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Nah, kalau kita lihat peta ini, ya, Bapak Ibu lihat, sebentar, warnanya saya rubah dulu. Ya, ini adalah Sinai, peninsula. Ini adalah Sungai Efrat. Ini Sungai Efrat nih. Ya, terus masuk ke dalam. Ini Sungai Tigris, terus masuk ke dalam. Ya. Ini adalah kota Babylon. Ya, kota Babylon. Nah, inilah dataran Sinear tadi. Ya. Ini lokasi, menurut lokasi tradisional, tanah Sinear itu ada di sini. Dan Babylon juga. Tentu saja para ahli mempunyai banyak pendapat tentang lokasi Sinear ini dengan masing-masing alasannya. Tetapi kita tidak perlu terlalu jauh sampai ke sana, karena kita akan menarik hikmatnya, bukan sedang meneliti arkeologi.
Ya. Tapi menurut lokasi tradisional adanya di sini. Kalau kita dahulu membaca di kitab Kejadian ada Eden, Eden pun di sekitar sini sebenarnya. Hari ini adalah lokasi di Irak. Bapak Ibu harus tahu itu. Mesopotamia itu adalah Irak zaman sekarang. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Jadi ketika zaman itu, manusia sudah mengenal cara membuat batu bata. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Orang hari itu sudah bisa membuat batu bata dan tanah liat. Ya. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dalam terjemahan bahasa Inggris, reach to heaven, sampai ke surga atau ke langit. Ya. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Semua ini bukan figuratif loh Bapak Ibu. Tetapi benar-benar peristiwa historis, bukan mitos. Ini benar-benar peristiwa historis. Sama dengan Nuh. Peristiwa air bah itu bukan figuratif. Bukan mitos, bukan dongeng. Itu adalah peristiwa historis. Fakta. Demikian juga dengan Menara Babel. Ya. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Bisa nggak manusia membangun yang puncaknya sampai ke langit? Tentu tidak bisa. Nah, kalau ini gaya bahasa hiperbola namanya. Maksudnya adalah puncaknya tinggi sekali. Seperti kalau zaman sekarang, kita menyebut gedung-gedung tinggi itu adalah gedung-gedung pencakar langit. Memangnya gedungnya nyakar langit? Kan tidak. Itu figuratif, gaya bahasa hiperbola. Mencakar langit. Tinggi sekali maksudnya. Sama, ini juga begitu. Ya. Terus di situ dikatakan, dan marilah kita cari nama. Cari nama ini bisa diartikan menurut konteksnya ini ya. Mencari ketenaran, kekuasaan, kemuliaan. Mereka mencari itu. Supaya apa? Dan supaya mereka tidak tercerai-berai ke seluruh bumi. Ini pikiran mereka. Ya. Coba kita lanjutkan dulu. Ayat 5 sampai ayat 8. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan lihat pembangunan kota dan menara itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Perhatikan nih baik-baik, ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Rupanya Tuhan tidak berkenan atas pembangunan menara ini. Inilah penjelasan Alkitab tentang terjadinya bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Ada banyak pertanyaan dari kita dahulu. Mengapa ya bangsa-bangsa ada banyak? Apakah Tuhan menciptakan langsung ada bangsa-bangsa? Ternyata Allah hanya menciptakan Adam seorang dan Hawa. Dari sanalah baru beranak cucu. Dan dari sinilah peristiwa Menara Babel ini
terjadi bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Perhatikan baik-baik di ayat ke-7. Baiklah kita turun. Kita di situ siapa? Kita di situ tentu adalah Tuhan dan para malaikatnya. Tentu saja. Ya, oke. Dan ini tercerai-berainya ke seluruh bumi loh. Ingat baik-baik. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Dalam bahasa Inggris disebut Babel. Babel. Mengapa disebut Babel? Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Babel itu artinya confusion, kebingungan. Berasal dari kata balal. Ini bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Balal itu artinya to confuse, to make unclear, membingungkan, membuat orang bingung, mengacaukan, mengacau balaukan. To make unclear, membuat tidak jelas. Jadi mereka menjadi tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya, itulah terjadinya bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Ya. Karena mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, maka mereka mengelompok menurut bahasanya masing-masing. Lalu berpencar ke seluruh dunia. Dari lokasi Babel, di Irak, menuju ke atas, utara, selatan, tentu saja ada yang ke timur, kemana saja. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, nah, Bapak Ibu, kota Babel ini letaknya di tepi sungai Efrat. Ingat, di Eden mengalir suatu sungai, salah satunya Efrat. Letaknya 80 km di sebelah selatan Baghdad. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu lihat di peta ada kota Baghdad, 80 km ke arah selatan, di sanalah letak kota Babel, di tepi sungai Efrat. Ya. Sekarang Irak namanya, negaranya. Kata Ibrani Babel atau Bavel itu dari kata Babilonia, Bab Ili, yang artinya pintu gerbang Allah. The gate of God, pintu gerbang Allah. Menurut Kejadian 10 ayat 8 sampai 10, Nimrodlah yang meletakkan dasar kota ini sebagai ibu kota. Tapi menurut agama Babilonia, yang meletakkan dasar itu adalah Dewa Marduk. Mereka percayanya begitu. Ya. Itulah sebabnya Zigurat di Babel, Zigurat itu suatu bangunan yang bentuknya seperti ini. Ini digambarkan, dilukiskan oleh seorang pelukis tentunya ya. Gambarnya bagus sekali ini, Menara Babel. Ya. Oke. Ini namanya bentuk zigurat. Ya. Nah. Itulah sebabnya zigurat di Babel dibangun sebagai penyembahan kepada Dewa Marduk. Ini menurut agama Babilonia. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi sebuah menara yang dibangun di lembah dataran Sinear, di mana semua orang ketika itu mempunyai satu bahasa dan satu logat. Lalu Allah turun dari surga dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tercerai-beraikan ke seluruh bumi, menjadi berbagai bahasa dan berbagai bangsa. Ini lukisan juga Bapak Ibu. Ya. Oke,
Kita lanjutkan. Nah, ada masalah lain yang dipersoalkan oleh para ahli. Kejadian 10 ayat 25. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab pada dalam zamannya bumi terbagi. Di zamannya Pelek ini dikatakan bumi terbagi. Nah, ada orang yang lagi-lagi melakukan hermeneutik dengan salah. Mereka pikir bumi terbagi itu benua-benua terbelah. Gitu. Peristiwa geologis mereka pikir. Tapi kita harus membaca sesuai konteks. Nanti kalau Bapak Ibu baca lagi pasal 10 seluruhnya, maka konteksnya akan jelas bahwa bumi terbagi itu maksudnya tercerai-berai keturunan Nuh menurut bahasanya masing-masing. Bumi dulunya satu bahasa, satu logat. Nah, sekarang tercerai-berai, terbagi, itu maksudnya. Jadi jangan kita berpikir aneh-aneh. Nanti tidak mengerti Alkitab. Ya. Nah, para sarjana Alkitab modern tentunya, mereka mengaitkan Menara Babel dengan suatu bangunan yang sangat terkenal. Namanya Etemenanki. Itu sebuah sigurat. Nah, ini bentuk sigurat itu seperti ini, Bapak Ibu. Sebuah sigurat yang dibangun sebagai persembahan kepada Dewa Marduk di Babylon. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Ini sketsanya. Tinggi daripada sigurat ini, tingginya ini, ya, tingginya ini cukup tinggi, 91 meter. Tinggi sekali loh Bapak Ibu. Tinggi sekali, 91 meter. Ya. Nah, jadi kalau, dan biasanya sigurat ini teknologinya memakai batu bata, seperti yang ditulis oleh Alkitab itu. Ya. Hari ini arkeologi menemukan banyak sekali sigurat terbuat dari batu bata. Oke. Ini salah satu contoh sebuah sigurat. Bapak Ibu perhatikan, terbuat dari batu bata yang disusun dengan tanah liat. Dan ini disusun rapi dari bawah sampai ke atas menuju puncaknya. Ya. Menuju puncak. Nah, ini cukup tinggi. Tinggi sekali. Hebat juga ini teknologi meskipun pakai batu bata. Ya. Ini bentuk sigurat namanya. Nah, hari ini Bapak Ibu bisa mengunjungi suatu sigurat yang masih utuh. Luar biasa. Sigurat of Ur. Bapak Ibu tentu ingat yang dimaksud dengan Ur adalah kota kelahiran Abraham. Ur Kasdim. Ya. Nah, Sigurat of Ur ini menurut Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno, di puncak setiap sigurat itu harusnya terdapat kuil. Kenapa? Karena sigurat itu dibuat untuk penyembahan kepada dewa. Dewa Marduk misalnya. Itu dewanya orang Babilonia, agama Babilonia. Harusnya ada kuil. Meskipun sekarang kuil-kuil tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Mungkin hancur, mungkin apa. Di atapnya sudah nggak ada lagi. Dulunya ada. Ya, ini contohnya Sigurat of Ur hari ini. Jadi kejadian-kejadian di Alkitab itu historis, bukan figuratif, bukan mitos, bukan dongeng. Historis. Ya, oke. Kita lanjutkan. Pertanyaannya, apa yang salah sebenarnya? Kenapa Tuhan marah? Apakah membangun menara yang sangat tinggi itu membuat Tuhan marah? Apa salahnya? Tentu saja kita bertanya begitu, bukan?
Nah, kita teruskan saja. Kalau soal tinggi di Mesir ada piramida Giza. Itu ada di kota Kairo modern di Mesir. Piramida ini adalah piramida tertinggi di dunia. Tingginya 146 meter. Jadi Ziggurat of Ur tadi kalah tinggi dengan ini. Dibangun sekitar tahun 2580 sampai 2560 sebelum Masehi. Tapi ini bukan dari batu bata, Bapak Ibu. Dibuat dari batu beneran. Dipakai 2,3 juta batu. Saya sudah sampai di sana. Kalau kita ada di dasarnya ini, di dasar sini, berdiri saja satu batu sudah lebih tinggi dari kita. Satu batu sudah lebih tinggi dari kita. Besar, tinggi besar batunya. Bayangkan ada 2,3 juta batu. Manusia zaman sekarang disuruh buat ini juga belum tentu bisa. Pakai alat berat apa mengangkat ini? Jadi ada banyak misteri juga ya Bapak Ibu. Kenapa dulu manusia demikian hebat? Jadi kalau baca Alkitab jangan buru-buru bilang, wah ini dongeng nih, nggak mungkin. Lah buktinya di depan mata kita ada banyak teknologi yang tidak bisa dilakukan oleh orang zaman sekarang. Batu terbesar bahkan beratnya bisa 25-80 ton. Satu batu. Coba ngangkat pakai alat berat apa itu? Dulu belum ada teknologi. Inilah salah satu keajaiban dunia. Nah, kalau ini lebih tinggi, kenapa Tuhan tidak marah? Kenapa Menara Babel malah marah Tuhan? Ini jadi pertanyaan ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu sebelum mengerti duduk persoalannya. Bapak Ibu hari ini, kalau Bapak Ibu ke Dubai, itu ada bangunan tertinggi di dunia. Namanya Burj Khalifa. Burj Khalifa ini tingginya 828 meter. 163 lantai. Ini gedung tertinggi di dunia. Coba bayangkan. Ini hampir 10 kali lipat daripada tingginya Ziggurat of Ur. Nah, kalau soal tinggi-tinggian Tuhan bisa marah terhadap yang ini. Tapi tidak juga. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Nah, inilah yang harus dimengerti bahwa bukan soal tingginya tentunya. Ya, bukan soal tingginya. Nah, kalau kita lihat hari ini di kota-kota besar ada banyak gedung-gedung tinggi juga selain yang tertinggi. Ya. Banyak di dunia ini banyak gedung tinggi. Cuma yang tertinggi tadi itu Burj Khalifa. Ya, oke. Nah, di samping itu kita juga lihat gedung-gedung tinggi sudah biasa, Bapak Ibu. Di mana-mana sudah ada gedung tinggi. Ya. Jadi bukan soal tingginya Tuhan marah. Oh, katanya mau ke surga Tuhan marah, Pak. Bukan, itu gaya bahasa. Maksudnya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu harus selalu ingat ini. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ini adalah satu gambar bumi, lalu itu bulan dan planet-planet lain jauh di nun di sana. Kalau cuma bangunan misalnya yang tertinggi Burj Khalifa, belum sampai 1 kilometer. Nggak mungkin Tuhan marah hanya gara-gara tingginya. Itu seperti titik terhadap bumi. Bumi seperti titik di alam semesta. Bahkan debu seperti debu dalam debu bumi itu sangat kecil. Jadi tidak mungkin Tuhan marah hanya gara-gara
tingginya yang tidak seberapa itu. Ya. Jadi kita mesti mengerti ini, hal ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita baca kitab Yakobus, dikatakan demikian. Yakobus 4 ayat 4. Ini hanya salah satu ayat di Alkitab loh. Padahal ada banyak ayat lain. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, coba diperiksa Bapak Ibu. Nanti dicatat ayatnya ya. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Dalam teks aslinya, bukan memakai kata orang-orang yang tidak setia. Dalam teks aslinya dikatakan begini, dalam terjemahan New King James misalnya. You adulterers and adulteresses. Artinya gini, hai kamu pejinah laki-laki dan pejinah perempuan, tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia musuh Allah? Orang-orang yang tidak setia ini teks aslinya bukan tidak setia loh. Dikatakan pejinah. Makanya orang yang berpaling dari Tuhan lalu mengasihi dunia ini, ia disebut berjinah oleh Alkitab. Berjinah secara rohani. Ini lebih berat daripada berjinah fisik. Nah, pejinah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu memposisikan diri menjadi musuh Allah. Sebab kita semua itu milik Tuhan. Harus mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita bersahabat dengan dunia, memalingkan muka dari Tuhan, terus memandang dunia, bersahabat dengan dunia, maka itu menyakitkan hati Tuhan. Itu berjinah namanya. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ada banyak ayat-ayat yang senada dengan ini. Dari situ kita tahu mengapa Tuhan marah. Ketika Tuhan diabaikan oleh seseorang, ditolak, Tuhan marah. Ketika manusia mendua hati, Tuhan marah. Ketika manusia tidak percaya perkataan Tuhan, Tuhan marah. Ketika manusia mempunyai idola yang lain, menyembah yang lain, Allah murka. Itulah sebabnya Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Bukan karena Allah kita butuh kita, bukan. Karena Allah kita tidak ingin seorang pun di antara kita binasa. Cemburu itu cemburu ilahi. Diingini dengan kuat supaya kita tidak binasa. Gitu maksudnya. Jadi kalau Tuhan murka, marah. Supaya kita selamat sebenarnya. Ya. Kembali ke Babel. Jadi apa yang salah? Nah ini dia. Jadi apa yang salah? Apakah salah membangun menara yang sangat tinggi? Tentu tidak. Kita tahu bumi sedemikian luas. Itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Yang menjadi masalah adalah mereka membangun sebuah menara yang mencapai surga, dikatakan demikian. Ini adalah lambang kesombongan. Mencari nama lagi. Seolah-olah manusia ingin mencari kemuliaan. Ingin menyamai Tuhan. Atau
bangunan ini bahkan atau ini merupakan penyembahan kepada ilah lain. Bisa juga sih. Karena kalau menurut penyelidikan zigurat itu di atasnya selalu ada kuil penyembahan. Maka kalau menara ini dibangun ada kuil penyembahan kepada Allah lain, maka Allah marah. Ya, tapi memang tidak ditulis di Alkitab. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang salah satu atau semuanya pasti benar. Dan mereka ingin menyatukan diri agar tidak terpisahkan satu sama lain. Menara ini lambang kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Yang bentuknya zigurat tadi itu. Untuk itu mereka membangunnya di lembah dataran Sinear. Dalam kasus ini. Dan menara ini disebut Menara Babel. Kenapa? Karena disitulah Allah mengacaukan semua bangsa. Karena disitulah Allah balal, kata kerjanya bahasa Ibrani, mengacaukan. To make unclear, membuat tidak jelas. To confuse, membuat bingung. Orang-orang jadi bingung, ngomong kok tidak mengerti satu sama lain. Komunikasi terputus. Sehingga manusia mengelompok menurut kelompoknya masing-masing, lalu berpisah satu sama lain. Menurut bangsa dan bahasanya. Ya. Disitulah terjadi bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa di dunia ini. Ya, oke. Nah, kalau kita perhatikan modus daripada kesalahan-kesalahan yang selalu diulang-ulang, Lucifer dahulu ingin menyamai yang maha tinggi. Suatu hari kalau kita belajar khusus tentang Lucifer, Lucifer mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Waduh, Tuhan marah. Ciptaan kok mau menyamai yang maha tinggi. Ya, itu modusnya Lucifer. Lalu Adam, Hawa, dihembus oleh Lucifer, dibujuk. Masih ingat di Kejadian pasal 3? Si ular berbicara pada Hawa, mengatakan bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati. Tapi akan menjadi seperti Allah. Ini modusnya selalu begitu. Manusia dihembus-hembus supaya mencari kemuliaan diri sendiri seperti Allah. Menjadi seperti Allah, seolah-olah. Ya. Nah, Babel juga demikian. Manusia mempunyai rencananya sendiri. Manusia mempunyai rencananya sendiri, Babel. Mau tinggi, membuat setinggi mungkin. Dan mungkin di puncaknya mau membuat penyembahan. Mungkin saja, kita tidak tahu. Babel dibangun dengan harapan seluruh bangsa bisa bersatu, tidak tercerai-berai. Kesombongan. Ingin berkuasa. Kalau kita lihat antikris juga sama. Ingin menjadi seperti Allah. Mereka akan mengatakan Kristus bukan Tuhan. Tuhan yang benar seperti ini loh. Nah, antikris. Ya. Itu modus-modus ini hendaknya kita belajar supaya kita tidak mengulangnya. Ya. Bapak Ibu kalau belajar ya harus mengambil hikmatnya. Ketika manusia sangat sombong, maka Tuhan pasti marah. Ketika manusia ingin dimuliakan, dikultuskan, Tuhan pasti marah. Ketika manusia mengangkat dirinya demikian tinggi, Tuhan pasti marah. Atau ketika manusia mulai menyembah yang lain, Tuhan pasti marah. Sebab
manusia ini milik Tuhan, bukan milik yang lain. Ya, itulah sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan pencemburu. Cemburu bukan karena butuh kita. Cemburu ilahi agar kita semua tidak binasa. Itu maksudnya. Ya, Bapak Ibu. Oke. Saya lanjutkan sharing screen-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini adalah lokasi Babilonia. Ini. Bapak Ibu lihat yang saya kurung di bawah ini dengan lingkaran merah. Ya. Di situ mengalir Sungai Eufrat. Dan Sungai Eufrat itu ini, Bapak Ibu. Terus sampai ke bawah. Ya. Dan Sungai Tigris, ini dia. Terus ke bawah. Lewat ke Babylon. Terus ke bawah terus, ya. Oke. Nah, di sini ada kota Asyur. Nanti kita akan bertemu dengan istilah Asyur. Niniwe, ya. Babylon ada di sini. Seperti sudah dikisahkan oleh Alkitab, peristiwa historis ini terjadi bahwa dari Babel ini bangsa-bangsa terserak ke seluruh dunia. Ada yang ke utara, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah tentunya, dan ada yang ke kanan. Nah, ini dia. Yang ke kanan ini kemana? Ya. Ups, sebentar. Ya, ada yang ke kanan, Bapak Ibu. Nah, yang ke kanan ini kemana? Saya mau gambar pakai pulpen ya, sebentar. Yang berwarna apa enaknya ya? Biru. Oke. Jadi Menara Babel ini sebagian ke kanan arahnya. Yang ke kanan ini kemana? Ya, coba. Ada yang pernah berpikir nggak? Bertanya. Kemana saja mereka pergi? Yang ke kanan itu kemana? Coba kita lanjutkan ya. Ya. Kalau kita lihat peta dunia dari Irak, kalau ada suatu perjalanan yang ke kanan, bisa saja melewati Iran, Afghanistan, bisa India, menyeberang, bisa sampai ke China. Ini hipotesa kali Pak, atau mengarang. Baiklah. Justru inilah yang akan kita bahas minggu depan. Apakah ada bukti bahwa orang Menara Babel ini sebagian ke China?